Sebetulnya pakaian itu proses pencuciannya tergantung dari bahan. Nah, kenapa tadi disebut dengan seng-asek? Pada saat yang dulu tadi saya sampaikan, itu hanya ada 5 jenis bahan saat itu yang bisa saat itu tahun 60-an. Ya, berdirinya sekitar tahun situ ya. Dan that's why dia disebut expert ya, Bu. Betul. Jadi kita memang mencuci itu tidak sembarangan, betul-betul dilihat dari karakter bahannya. Bapak atau Ibu harus bisa membaca lambang. Kan ada lambangnya ya. Tidak perlu disetrika. Ya, jadi lambang itu sebenarnya ada 3, Pak. Ya. Jadi lambang proses pencucian. Jadi proses pencucian itu kan ada 2 jenis. Ada di laundry dengan bahan bakunya air dan sabun. Ada di dry clean dengan bahan bakunya tadi solvent. Ya. Nah, dari lambangnya itu sendiri pencucian, kemudian kalau dicucinya dengan laundry pasti ada lambang proses pengeringan. Iya. Ya. Ada lambang proses pengeringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MPC TV, selamat datang di MPC Time, tayangan inspiratif, motivatif, dan edukatif. Senang sekali saya hari ini bisa menyapa Anda semua. Pada episode kali ini kita akan membahas topik, yaitu topik yang amat kita lakukan sehari-hari, yaitu merawat pakaian dengan tepat. Dan saya kedatangan tamu Ibu Mia, yaitu Ibu Rumenia Rukasa, Head of Training Division dari Seng-Asek Indonesia. Selamat datang Ibu. Terima kasih loh waktunya hari ini. Boleh bincang-bincang ya kita. Silakan. Ya. Oke. Ibu Rumenia, saya mau tanya, sebelum kita masuk ke materi perawatan pakaian, boleh tidak diceritakan terlebih dahulu secara singkat tentang Seng-Asek sebagai tekstil expert yang sudah dikenal luas? Oh, panggilnya Ibu Mia aja ya? Iya. Oke. Dengan senang hati Ibu. Jadi pada dasarnya saya join dengan Seng-Asek dari tahun 99, Pak. Jadi sudah lama. Sudah sangat lama, ya. Dimana saya beralih haluan. Awalnya itu dari perbankan. Dari biasa urusan uang, jadi sekarang urusan pakaian. Ya, jadi tahun 99 hingga saat ini. Nah, untuk mengenal Seng-Asek sendiri, saya tertariknya dengan Seng-Asek karena it's a unique name ya. Jadi namanya kok 5 gitu ya. Jadi franchise ya Bu ya? Ya, Seng-Asek itu franchise dari Prancis, betul. Dimana kalau orang mungkin dengan huruf 5 itu agak tabu ya. Kok angka 5 sih gitu kan? Kenapa nggak 9, nggak 10 atau 8 lah paling tidak. Tapi di sini mendasari Seng-Asek itu katanya, perkataannya sangat simpel sekali. Artinya adalah kan 5 asek. Iya. Ya? 5 asek. 5 asek. 5 itu seng. Ya, artinya 5. Asek itu kering. Jadi prosesnya 5 kering. Nah, ya jadi artinya sebenarnya simpel sekali. 5 kering, bahasa Prancis. Nah, kenapa disebut dengan 5 kering? Karena pada dasarnya di Eropa kan memang 4 musim ya Pak. Berbeda dengan di kita. Kalau di kita kan kalau panas ya panas banget, kalau giliran musim hujan ya hujan banjir gitu. Beda dengan di tempat yang memiliki 4 musim, tentunya ada satu musim yang disebut dengan musim winter, musim dingin, di mana hampir semua penduduknya menggunakan pakaian-pakaian yang tebal. Ya, pakaian yang tebal. Dan tentunya di dalam proses pakaian tebal itu perawatannya tidak mudah.
Betul. Iya. Kalau mau dicuci, Bapak mengenal pencucian ya sekarang Iya, ya. iya, Kita iya. sekarang nyuci sehari-hari di rumah. Iya. Nyuci di rumah itu kan tidak ada lain, pasti menggunakan air, Betul. menggunakan sabun. Iya. Betul ya Pak? Betul. Nah, dalam proses menggunakan air, sabun mungkin digunakan dengan softener Iya. atau pelembut. Jadi itu istilahnya kalau di dalam proses cuci kita sebut laundry Pak. Oke. Jadi kita sebenarnya sudah paham kalau itu adalah proses cuci laundry. Oke. Jadi laundry itu yang semua orang di mana saja di seluruh dunia bisa. Nah, bayangkan dalam musim dingin kalau mau nyucinya pakai laundry, itu gimana ceritanya? Menjemurnya aja kita Nggak kalau bisa dengan jemur. panas saja kan? Nggak ada ya. Iya, kalau Kalau musim dengan panas saja bisa dari pagi kita nyuci bisa seharian baru kering. Nah, di sini kita menemukan satu inovasi baru di dalam proses pencucian karena umumnya pakaian-pakaian yang di musim dingin itu adalah pakaian-pakaian yang tebal. Iya. Yang biasa dari wool, ya kan, dari bulu-bulu binatang yang diolah sedemikian rupa menjadikan satu bahan dan dijadikan pakaian yang hangat. Nah, tentunya dalam proses pencuciannya juga nggak mudah karena ya itu tadi dengan udara, dengan iklim dan sebagainya. Betul. Sehingga ditemukan satu inovasi dalam proses perawatannya, mencucinya yaitu menggunakan solvent. Solvent itu minyak. Minyak. Ya. Jadi kita tidak menggunakan air, ya, tidak menggunakan sabun, namun menggunakan minyak. Kenapa? Karena bisa mempertahankan pakaian-pakaian yang tebal itu yang tidak pernah mungkin dicuci. Kalau dicuci juga harus keringnya lama betul. Jadi bagaimana caranya bisa bersih jadi menggunakan solvent. Nah, saat itu pakaian-pakaian yang bisa dicuci langsung kering tidak banyak ya saat itu. Jadi begitu kita datang mau cuci ya hanya yang ini bisa, yang ini enggak, yang ini bisa, yang ini enggak gitu. Jadi kembali lagi kepada karakter daripada bahan itu sendiri. Nah, karakter bahan seperti apa yang bisa dicuci dengan solvent, yaitu bahan-bahan yang memang dasar seratnya itu tidak menyerap air. Oke. Contohnya wool kan tidak menyerap Tidak air. menyerap. Ya, Betul. kalau seperti contohnya wool, kalau menyerap air, kalau dicuci pakai air itu dijamin pasti susut. Wah, berkurang Jadi kalau ya. Bapak punya sweater, Iya. ada bahan Atau wool, celana aja. ada celana lah, Pasti, celana iya, ini susut lebih. dicuci tuh pasti Sesat susut. jadinya. Ya. Jadi mengkerut gitu. Mengkerut, ya. Ya. Kenapa? Karena dasar daripada bahan itu tidak tahan dengan air. Atau contohnya lagi misalnya bahannya sutra. Ya. Ya, bahannya sutra. Jadi kalau sutra itu dicuci dengan air dia tidak susut, namun serat bahannya menjadi kasar. Iya. Pewarnaan daripada sutranya Berubah. itu sendiri Berubah. juga jadi berubah, Berubah. tidak cemerlang kembali. Nah, dengan proses pencucian menggunakan solvent ini itu bisa teratasi. Nah, kenapa disebut dengan Bu, maaf, berarti baik? solvent itu yang pencucian yang apa namanya yang tidak pakai air ya? Iya, Berarti, iya. berarti yang kan ada sekarang pencucian yang apa istilahnya? Wet cleaning? Iya. Ya, wet cleaning nanti saya sampaikan. Iya. Jadi dengan solvent ini pakaian bisa diproses dengan baik dan menjadi tetap utuh. Utuh. Jadi dalam proses pencucian Pak pada dasarnya itu semua tergantung dari bahan. Oke. Ya, jadi bahan itu kita akan kelompokkan. Kelompokkan bahan-bahan yang bisa menyerap air. Siap. Menyerap Oke. air itu tadi menggunakan Ya. laundry tadi Laundry. yang biasa kita di Ya. rumah. Ya. Contohnya apa? Katun. Atau Ya, baju-baju katun yang memang tumbuh atau dibuat dari tanaman. kapas dari kapas. Ya. Oke. Kan memang harus menggunakan Air. banyak air ya istilahnya dalam untuk menghasilkan satu bunga kapas. Kemudian ada pakaian yang lebih bagus tidak menggunakan air, yaitu ditombak. pakaian-pakaian yang sifatnya Tidak seperti wool tidak menyerap air. Nah, itu kita menggunakan tadi proses pencuciannya dry cleaning. Oke. Ya, jadi Kita udah sering dengar tapi sebenarnya belum paham. ya, Dry cleaning. jadi
pada kok dasarnya bisa ya Iya. dicuci tapi dry clean. Iya, Dry karena kan clean, kalau iya, kita betul. datang selalu ditanyakan, ini di dry clean aja Mm-mm, ini. Kita iya mm-mm. ya aja, iya. Iya, gitu. Jadi sebetulnya pakaian itu proses pencuciannya tergantung dari bahan. Iya. Nah, kenapa tadi disebut dengan seng-asek? Pada saat yang dulu tadi saya sampaikan, itu hanya ada 5 jenis bahan saat itu itu. yang Saat bisa itu, saat ya. itu tahun 60-an. Ya, berdirinya sekitar Betul, tahun situ ya. Dan ya, that's jadi- why dia disebut expert ya, Bu. Betul. Jadi kita memang mencuci itu tidak sembarangan, betul-betul dilihat dari Dari karakter bahannya. Oke, Bu. Mia. Gitu. Jadi disebutlah seng Seng asek. asek. Nah, dibawa ke Jakarta seng asek ini Iya. tahun 1993 Iya. oleh Bapak Yusnurdin. Oh, justru. Iya, Oke, betul. jadi startnya tahun 93 ya. Iya, betul. 93 di situ. Jadi makanya kalau kita beli baju itu Ibu, ada itunya ya, di ini ada kayak Dry clean dry atau clean tidak ya atau ditulisi ya. Ya, ada ininya, informasinya. ada informasi Ada gitu kan. Iya. Cuman ada. masalahnya kalau orang yang dekat-dekat sungai itu kan ngertinya laundry. Jadi pakai air sungai diginiin itu kan. Dia nggak ngerti tentang dry clean. Dry clean, ya. Betul. Susahnya kalau dia kaya terus beli pakaian pakai dry clean bingung dia. Oke. Ya, jadi pada dasarnya memang dry clean itu bukan proses pencucian terbaik, tidak ya Pak? Orang kadang kan suka, Iya, betul. ya, orang, Seakan-akan terbaik itu. jadi orang suka bilang, saya mau bajunya dicuci di dry clean. clean, ya. Belum tentu itu. Maksa ya. Oh, Padahal maksa. sebagai suatu apa kita yang sudah tahu, kita tahu yang terbaik ya, expert itu di mana Iya. ya kan. Ini harus begini nih. Betul, gitu, seperti itu. Kalau kayak jaket-jaket kulit gitu gimana Ibu? Gimana? Jaket-jaket kulit itu? Jaket kulit. dry Jaket clean. kulit. Dry clean atau ada apa tuh? Baik. Atau- Jadi kalau kulit itu sebenarnya tidak bisa diproses cuci, Ya. Oke. tetapi prosesnya adalah perawatan. Oh. Ya, karena kalau kulit dicuci itu kaku. Iya, iya, iya. betul. Jadi karena kulit itu ada perawatan dengan kita sebut dengan pelenturan daripada kulitnya itu Iya. sendiri dan ada coloring. Jadi ada proses perbaikan terhadap coloringnya warna itu sendiri. Karena kulit kan warnanya nggak sama ya Nggak sama. semuanya. Ada yang hitam, ada yang Betul. biru. Ya. Sekarang bermacam-macam. Betul. Tapi Karena- kalau kulit sintetis mah bisa Pak dicuci, Ya. nggak ada Kan masalah. katakan naik motor misalnya kena hujan di tengah jalan kan. Iya. Nah, itu kan prosesnya seperti Gampang, apa? Pak. Gampang dikeringkan Angin-anginkan aja di ya. apa? Hah, terus? Di matahari kemudian Iya. diiris-iris gitu. Jadi Berebut jaga. Jadi rambak, iya. Jadi rambak ya. Jadi rambak. Kan ada kemarin orang apa namanya industri rambak yang dari sisa jaket-jaket gitu yang digerebek polisi. Ada Oh. digerebek polisi. Masya Allah. Jadi hitam-hitam dong rambaknya. Ya enggak tahu pokoknya. Jaket Jadi kulit rambak hitam. itu. Kayak saya sering kan dulu naik motor jaketnya Kulit. kena hujan kan, terus dijemur gini, udah keras itu Berubah. kan. Ya, Ya, keras, makanya benar. kalau misalnya bapak-bapak memiliki jaket kulit kena hujan, sebaiknya langsung dikeringkan, diseka langsung Pak. Oh, pakai Oh, kain Ya, dilap ya. aja ya? aja dilap. Ya, jadi ngelapnya jangan digosok-gosok itu Pak. Dilap Gini gini. aja gitu. Malah nggak dijemur malah. Iya. Ini Itu kita kayak diangin-angin bicara aja. mengenai bahan kulit Kalau ya. dijemur tuh bahan orang kulit kaya, juga bisa susah hitam. tuh Bu ya, disimpannya juga kadang begitu kita pakai dia lepas itu. Itu juga bisa seperti itu Iya, ya. Bu? karena kalau salah dalam proses perawatan, kulitnya bisa ngelupas-ngelupas Betul. itu. Terus nanti rontok kan. Jadi sebenarnya Seperti yang itu. paling baik tuh disimpannya seperti apa Ibu? Ya disimpannya sebaiknya itu Diangin-angin. dalam diangin-angin saja, jangan sampai pengep ya. Apa artinya ya? oke. Ya, mepet-mepet Sumuk, gitu ya. sumuk. Sumuk mepet-mepet gitu ya. Jadi Kayak di tempat dan jangan ditempel ya. Oh oke, berarti harus perawatannya benar-benar seminggu sekali dianginin, masukin lagi gitu ya, Ibu. seperti kayak kita Kalau merawat kalau Pak kain. Iwan tadi dijemur itu keliru ya. Keliru. Kan bisa hilang juga kalau dijemur. Iya, apalagi dijemurnya di luar. Sengaja menghilangkan. Tidak. Seperti itu. Ya, ya, Jadi ribet ya malahnya kalau jaket kulit itu ribet ya. ribet. Nggak jadi mengerti paling tidak. Oh begitu nyucinya, termasuk mungkin nyuci sepatu, Ya. nyuci tas Iya, ya. yang betul. betul. Jadi terutama mungkin untuk ibu-ibu, ke laki-laki kan suka cuek, udah terserah gitu. Iya. Jadi mungkin saya bisa kasih tips ya di dalam satu proses pencucian pakaian. Jadi kalau misalnya ibu atau bapak memiliki satu pakaian yang memang disayangi, ingin tetap terawat dengan baik, Baik, ya. ya.
Jadi sebaiknya Bapak juga belajar, mau tahu tentang kalau di dalam pakaian kan suka ada informasi tentang cara pencucian ya. Ada informasi yang suka ada lembaran kain. Betul. Ya. Kayak Di label. pojok sininya. Betul ya, di dalamnya suka ada ini. Nah, kita harus tahu dulu paling tidak ada 3 poin yang Bapak harus pahami atau Ibu pahami. Jadi kalau ada kain itu kita lihat komposisi bahan. Iya. Jadi dari baju itu komposisi bahannya dari apa saja. Katun Ya, apa ada katunnya, ada Mixed woolnya, rice, ya, ada polyesternya. Polyesternya, ya. Betul, ada PVC-nya mungkin. Iya. Jadi macam-macam. Nah, dari tiga itu satu komposisi bahan, yang kedua Bapak atau Ibu harus bisa membaca lambang. Kan ada lambangnya ya. Tidak boleh disetrika. Ya, jadi lambang itu Ada yang- sebenarnya ada 3 Pak. Ya, jadi lambang proses pencucian. Jadi proses pencucian itu kan ada 2 jenis. Betul. Ada Sama di wet. laundry dengan bahan bakunya air dan sabun. Iya. Ada Ada di dry dry clean. clean Betul. dengan bahan bakunya tadi Solvent solvent. tadi. Ya. Nah, dari lambangnya itu sendiri pencucian, kemudian kalau dicucinya dengan laundry pasti ada lambang proses pengeringan. Iya. Ya, ada lambang proses pengeringan. Karena kalau di dry clean nggak ada dikeringkan, Betul. baju itu masuk dalam kondisi kering, keluar sudah kering dan ya. bersih, seperti itu. Tapi kalau laundry, Ibu nyuci di rumah, kan ada basah, pembilasan, pencucian, pemerasan, jemur, gitu kan? Nah, jadi ada proses pengeringan. Nah, jadi di situ ada lambang-lambang tentang proses pengeringan. Nah, bagaimana cara taunya? Kalau ada gambarnya kayak ember, itu pasti dicuci laundry. Pakai laundry. Iya. Tapi kalau ada kotak di dalamnya ada bulatan, itu berarti menggunakan pakai dry clean. Dry clean. Nah, kalau dan tanda silang, berarti nggak boleh boleh. pakai apa pencuciannya. Langsung. Kalau ada tanda segitiga, itu berarti pakai bleach atau pemutih. Nah, kami Seng Asek tidak menggunakan pemutih, Pak. Jadi kalau mau baju mau lebih putih, ya jangan pakai pemutih. Karena justru akan merusak pemutih itu. Gitu ya. Iya. Walaupun bajunya putih. Iya, merusak. Jadi yang betul bagaimana cara baju putihnya tetap putih, ya Bapak harus menggunakan air yang dengan pH yang baik. pH yang baik berapa, Bu? Di atas 7, Pak. Oh, berarti basah ya? Iya. Tidak asam. Iya. Jadi supaya si putihnya itu tetap cemerlang. Jadi cemerlang putih itu bukan pakai bleach, bukan pakai pemutih gitu. Putihnya karena dicuci air, dengan air tadi. ya, menggunakan filter dan sebagainya. Tapi Bu, saya selama ini saya merasakan bahwa kalau dicuci dengan dry clean itu lebih awet, misalnya celana maupun baju. Jadi termasuk warna maupun apa kan. Saya kalau pakai batik mesti batik yang katun, nggak mau sutra. Nah, saya tetap pakai dry clean. Warna itu awet, masih Baik, sebenarnya kelihatan. gini Pak, semua bahan tuh sebenarnya bisa dicuci di laundry sih sebenarnya. bisa di laundry ya? Bisa. Ya, nah sekarang Bapak awet atau tidaknya adalah tergantung dari perawatan. Contohnya di tempat kami, Iya. kalau mau nyuci baju itu dilihat noda. Oh. Nodanya dulu yang kita bersihkan. Jadi noda dalam membersihkan noda kita harus tahu nodanya karena apa. Berarti pemakainya harus tahu diri, Iya, betul. menghindari kena noda. Menghindari kena noda. Akhirnya nggak dipakai bajunya. Bajunya nggak dipakai dong. Jangan dipakai katanya Jangan kalau dipakai. kena noda. Bener juga. Taruh di luar aja, dijemur di luar ya. Nanti yang pakai orang lain. Nah, satu lagi tadi kan kita sudah bisa membaca lambang. Ya. Ya, jadi dari lambang itu ada proses cuci, ada proses pengeringan dan ada Terus bagaimana biasanya ada proses setrika itu, ya. Sama setrika. Jadi kita harus tahu baca setrika nih yang titik 1, titik 2, titik 3 Ya. ada gambar setrika Gambar seperti setrika, apa. Nah, selain itu kita harus bisa membaca instruksi pencuciannya. Misalnya contohnya ada instruksinya. Pakaian itu tidak boleh dilakukan pemerasan secara langsung, Ya. misalnya. Kusut. Jadi langsung harus dijemur, Oh, iya. misalnya. Dijemurnya juga harus ditekan dengan handuk, tidak boleh sembarangan. Ya, jadi spesifik betul. Kemudian di situ juga di dalam instruksi pencucian mungkin bisa dilihat, oh nyucinya harus dibalik bajunya, nggak Ya. boleh langsung, Ya, nggak atau kena harus matahari langsung. ya harus menggunakan net. Ya, jadi net itu ya Dipakai dipakein pengayom jari yang jari. supaya
aman seperti itu. Dan ada Makanya- juga yang kalau kayak sarung, dulu saya pernah kerja di sarung BAS Tech itu nggak boleh nempel kalau dijemur. Iya, betul. Kalau nempel jadi luntur. Betul sekali. Gitu. Ya, jadi kita ada proses penghalang di dalam proses penjemuran. Penjemuran. Seperti itu. Jadi macam-macam, makanya kita belajar untuk membaca lambang itu baik sekali. Dengan baik ya, instruksi dengan baik ya. Iya. Seandainya nih Bu, saya nggak tahu ya, mungkin ada tidak menaruh lambang gitu seandainya gitu ya Bu ya. Kira-kira langkah pertama itu yang aman apa? Baik. Jadi kalau nggak ada lambang, contohnya hijab nih nggak ada lambang, Iya, betul. ya kan? Jarang kan hijab nggak ada lambangnya. Kita sebagai seorang yang memang bergerak di bidang laundry, kenapa kami dibilang kita berani menampilkan label tekstil expert? Betul. Karena kami belajar tentang bahan. Oke. Jadi memang harus tahu tentang bahan. Bahan yang dipakai, Ya. ya. Jadi bahan itu kalau mau dijelaskan panjang lah Iya, istilahnya betul. ya. Tapi paling tidak kita harus bisa menyentuh. Kita dengan menyentuh. Kita udah tahu nih ya. Ya, jadi menyentuh nih, menyentuh Terasa. Jadi bahan ini apakah dia bisa dengan air Nah, atau atau tidak. tidak. Betul. Jadi dia bahan ini menyerap katun, jadi menyerap air, kita sebut dengan istilahnya katun, Katun. Ya. atau tidak bisa menyerap air. Polyester nggak nyerap ya? Enggak. Oh. Jadi bisa pakai dry clean. Ya. Ya. Jadi tapi pakai laundry pun nggak ada masalah, Nggak masalah. karena dia buatan, Ya. bahannya buatan, bukan bahan alami. Ya. Nah, jadi kita harus tes. Gitu. Ya, Oh, gitu. jadi lihat dari kalau ngelihat bahan nih, lihat pewarnaan. Contohnya sengaja saya pakai baju yang warna-warni nih Iya. sekarang, Iya. ya. Jadi warna-warni ini kita dalam proses pencuciannya harus hati-hati. Kenapa? Karena ini kan banyak banget warnanya. Betul. Nah, dari warna-warna ini ya kita tes satu warnanya luntur atau Enggak, tidak, iya, betul. gitu. Kemudian dari pewarnaan ini, dari bahannya mungkin beda-beda. Betul. Ada yang bahannya dari sutra, ada yang bahannya dari Katun katun, atau polyester. atau polister. Nah, Ya. ini aman. Lihat lagi jahitannya, ini jahitan manual semuanya. Nah, berarti ada penanganan khusus. Jangan masukin ke mesin. Ya, cucinya. bisa terurai nanti. Kalau terurai. baju gini ini nggak ada perintahnya informasi ya Bu ya? Nggak ada. Makanya Nggak ada. aku Karena bilang ini kayak baju-baju banyak banget ya. banyak yang Baju diisi. tidak mempunyai tag itu tadi Betul. Pak Iwan. Jadi mungkin kalau brand-brand besar atau yang Pakai, memang sudah itu mereka Pasti Punya. pakai. Nah, tapi- Iya. Mungkin kita bisa saranin buat netizen yang nggak ada mereknya ya, nggak ada informasinya, pergi aja ke laundry gitu informasinya. Enggak Pak Iwan. Jadi yang paling penting waktu saya di sarung itu, kalau sarung yang Hah? biasa bukan BAS itu kalau Diperes diperes pun gini nggak ada masalah. nggak itu ada mah. masalah karena polister. Oh, Jadi balik lagi udah balik bisa lagi. nggak kusut. Iya. Tapi kalau katun diginiin kusut. Iya, pasti Kusut. kusut gitu. Jadi, Jadi nggak harus boleh diperas kalau katun. Harus diginiin aja. Terus makanya belajar tahu cara bahan itu. cara bahannya. Betul itu. tapi Jadi- memang biasanya bapak-bapak menyerahkan itu ke Ke ibu-ibu. ibu-ibu. Iya, betul. Makanya mereka bilang tadi langsung laundry aja. Iya, Betul, gitu. betul. Jadi di sana pun kan kami juga walaupun laundry besar banyak baju nggak langsung main mesin, enggak, satu persatu kita cek, Bu. Cek. ya. Oh iya. Jadi setiap ada pakaian yang masuk kita akan periksa satu persatu. Iya, sedetail itu ya. Sedetail Sampai isinya itu. apa dikembalikan. Iya, betul. Oke, Karena isinya. harus diperiksa Ya, kadang lupa semuanya. kan. Iya. Betul. Dan biasanya mereka juga akan beri informasi ya dari awal, ini nggak bisa nih, Iya, nggak bisa betul. gitu. Iya. Pengalaman saya ya di Iya. Sengasek seperti itu. Nggak diterima aja Bu, tetap aja terima daripada nggak bisa ya kan. Yang ini masal gitu kan. Nah, kita informasikan Pak, Nah, kita iya. informasikan bahwa ini kondisinya seperti ini, nanti ada resikonya seperti apa, Betul. kita harus menginformasikan kepada customer seperti itu. Jamur juga ya Ibu ya. Iya, jamur juga. Jamur itu sering ya Pak, Ibu? Jamur, baju. Nah, Ya, itu urusan sering. jamur saya kasih tip ya Pak, Iya. bagaimana supaya pakaian Bapak Betul. tidak kena Tidak jamur. berjamur, Balik ya. lagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Jadi kadang ibu-ibu atau bapak itu menggunakan pakaian kan satu kali pakai mau dua kali ini masih bersih. Iya. Gitu ya. Betul. Iya, betul. Iya, betul, Gitu kan, betul, nah, betul. ini Betul, yang betul. masih Sampai bersih, nyucinya. sampai Itu betul. nyucinya. Iya. Nah, Bapak harus perhatikan kalau memang pakaian itu mau digunakan kembali jangan lama-lama. Waktunya jangan Waktunya. lama-lama.
Dan pada saat proses nyimpannya jangan digabungkan jadi satu. Oh, Dengan jadi yang Tapi bersih. dibalik, ya. Oh, dibalik. Dibalik, digantung, diangin-angin, ya nggak usah sampai baru 3 bulan digunakan lagi. Iya, Itu iya. udah pasti berjamur Iya. bajunya. Oke. Ya. Pasti Iya. berjamur bajunya. Kenapa? Karena kan pakaian walaupun merasa tidak kotor kena keringat, Iya, kena iya. debu, Iya, ya, kena kena debu. udara segala macam. Jadi kalau memang mau digunakan kembali masih merasa bersih, Jangan lama. ya jangan lama-lama gitu. Kira-kira mau lama, lebih baik cuci, Betul. malah lebih awet bajunya. Kalau berjamur bukan karena pernah pakai, tapi karena tempat itu Di lembab. lemari, Lembab. ya, betul. Lembab. Iya. Lemari kan Iya, biasanya gitu, betul. lemari itu ada yang lembab. Iya. Nah itu sebaiknya dikasih apa? Biasanya kalau saya pakai itu penyerap air itu. Ya, kita bisa ada yang kalau di tempat kami memiliki silika gel. Oh, silika. Ya, Oke. jadi bisa ada pakai silika gel Oh, digantungin. ditaruh di situ aja Betul, ya. makanya kami punya jas. Kalau Bapak mencuci jas kan nggak mungkin lah jas itu dicuci langsung besoknya dipakai lagi. Iya. Kita bukan tipe orang kaya di Eropa yang Iya. sehari-hari Everyday pakai menggunakan jas. Jadi proses pencucian jas di tempat kami, semua jas pencucian kami pasti kita taruhkan silika gel. Silika Iya. gel. Supaya Silika menahan gel. untuk kelembaban. Atau mencuci linen. Linen itu Linen, seperti ya, bed cover, Iya. apa namanya bed sheet, itu harus kita pakaikan Pakai silika silika gel seperti itu, Pak. Kemudian Bu Mia, kalau kita cuci kan kita dapat plastiknya tuh ya, plastik laundry. Itu sebenarnya paling aman berapa lama ya? Ya. Plastik kita itu sebenarnya dalam plastik yang bisa hancur jadi yang ramah lingkungan plastik Oke. kita. Oh berarti Ya, jadi dari herbal dong, dari Iya, kayak jadi- tapioka gitu. Jadi plastik kita tuh daur ulang, Pak. Daur ulang. Daur ulang. Oh. Karena kami punya pabriknya sendiri. Oh. Jadi di Seng Asek ini kita tidak beli plastik, kita punya pabriknya Produksi sendiri dari daur sendiri, ulang. didaur Oh, ulang. bagus banget ya. Ya, jadi termasuk hanger segala macam juga didaur ulang kembali. Jadi kita memang nggak tahan lama. Jadi dia akan rontok dengan sendirinya. Kurang Oh, lebih oke. dalam 1 tahunan udah bisa rontok ya. Maksud saya Gitu, lebih jadi aman. terhadap pakaiannya sendiri tidak Aman, berpengaruh. nggak ada masalah. amannya. Jadi Tapi kalau- lebih cepat dibuka lebih bagus ya? lebih bagus. Jadi kalau saya caranya, saya sebagai orang yang kerja, saya juga pengguna daripada Seng Asek. Sebelum masukin ke lemari, saya suka buka bawahnya. Buka dulu Oh, ya. jadi bawahnya tetap aja ya, ada jadi angin ya. Ada Oke, ada oke, udara. oke. Itu Dan tips tidak- ya dan tidak ibu-ibu. terlalu rapat. Iya. Karena kan kadang-kadang kan kita supaya bagus masukin Dicantel dengan aja, plastik-plastiknya gitu kan. Kemudian apa namanya misalnya Nanti baru dipakai, dipotong, setengah dibuka, tahun iya. kemudian Iya. baru ngambil. Ya. Lah, Komplain kok deh. lengket, ada Terus lengket komplain deh ke gitu. Seng Asek, gitu. Sebaiknya memang kalau Dibuka bisa ya. dibuka. Iya. Oke. Kalau perlu kalau saya tak lepas. Jadi tak lepas masuk ke simpenan tuh sudah nggak ada plastik. Itu Oh, lebih oke. lebih 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 awet. aman ya. Oh, oke. Lebih aman. Tapi memang kalau pakai plastik itu bertahan terhadap hasil kualitas Iya. pressingnya Isiannya, aja. Ya, wanginya pressingnya. ya ibu ya, wanginya juga. Wangi pressingnya, Freshnya. setrikaannya itu. Kalau harapan Ibu terhadap Seng Asek untuk masyarakat seperti apa ya Bu? Harapannya masyarakat itu mengenal Seng Asek seperti apa? Ya, banyak sekarang masyarakat tuh mengenal Seng Asek kami sebagai dari High end brand. ya, Iya, betul. Paling mahal Betul. soalnya. Ya. Saya juga gitu. Dibilang- hanya baju yang High-end mahal. Iya, dibilang mahal sih sebenarnya worth it ya. Betul. Ada harga, ada rupa ya Bu? Ya, karena kita juga ada Karena orang Jawa, proses ono rugo, ono rugo. ada proses penanganannya yang secara khusus. Betul. Mesin-mesin kami juga memiliki teknologi yang baik, terutama kita sekarang kepada proses pencucian karpet. Bukan. Oh. Ya, kita juga menerima karpet, Karpet gordeng, ya, kemudian sepatu. Satu. Nah, seperti karpet. Kalau nyuci uang nggak ada Bu ya? Kenapa? Nyuci uang. Jangan Pak, bahaya Jangan itu. sampai. Karena karpet juga kan mesin-mesinnya teknologinya baik ya. Iya. Makanya kemarin saya coba bicara sama Pak Tono di sini. Kalau saya beberapa kali sih saya coba tawarkan untuk nyuci karpetnya di tempat kami, tapi coba aja dulu dengan divakum. Ya kalau Ini Pak nyuci Tono Bu. iya, kalau cuci di sini kan vakum, hanya kita nyuci di luar kan hanya vakum Ya, gitu di ya. atasnya. Ya. Atasnya aja. Jadi untuk karpet ini kita memiliki satu mesin yang memang khusus menghilangkan dust, debu. Debu. Jadi si karpet itu akan masuk ke dalam satu mesin, Bagus debunya banget semuanya itu. hilang, baru dilakukan proses pencucian. Itu apa? Kuman juga hilang ya Bu ya? Nah,
Jadi pencuciannya juga kita punya mesin-mesin yang sangat besar memang khusus untuk Ada karpet. mesin yang karpetnya hilang. Nah, itu repot tuh Pak kalau begitu jangan Kalau sampai. kemana karpetnya? Debunya muncul. Gitu. Nggak salah kan masjid itu kan sering dipakai orang sujud ya, itu kan macam-macam, ada yang Iya. batuk, sujud batuk. Nah, itu betul. Iya, Pak, betul, betul, Bu. betul. Nah, kalau untuk itu kita sebenarnya ada untuk menghilangkan daripada debu tungau. Iya. Tungau ya. Nah, jadi kan banyak tungau ya. Tungau itu Banyak. apa namanya? Iya. Seperti serangga Iya. ya, Oh, serangga oke. yang Tapi yang bisa lebih yang halus, bisa yang gatal-gatal tidak terlihat itu. lah Tidak dengan terlihat, iya. kasat mata itu yang bisa menyebabkan orang alergi kan. Iya. Ada alergi yang banget ya kena kulit, gatal atau batuk-batuk atau betul. ini dari kita kan. Bersin-bersin aja. Nah, kami memang memiliki satu perawatan terhadap khususnya linen, karpet dan segala macam, yaitu menggunakan DMR. DMR. DMR itu dust mite repellent. Jadi Dust penolak daripada kutu debu. Kudu debu. Ya. Jadi bukan penerima ya, bukan penolak, penolak. Jadi kita pada proses cucinya nanti kita hilangkan semua kutu-kutu debunya, kemudian dilapisi. Kalau orang kembali. batuk pemberi berarti. Diberi, mengantar ya. Kan pasti tuh kalau sholat itu kan yang Ada saja. ada aja tuh yang batuk, terus satu kaki yang mungkin kotor, Iya. ya kan bisa aja gitu. Terus kan udah wudhu gitu. Iya. kena Semoga angin. Pak Tono mendengar podcast ini ya Bu. Iya. Pak Tono senyum-senyum. Itu artinya setuju. Setuju. Kalau jeans juga ya Bu, aman ya? Jeans ya. Jadi kalau celana jeans itu kan berbagai macam ya. Sekarang Iya. itu kan ada mereknya macam-macam nih. Iya. Jeans Betul, tuh. iya. Ada yang dari apa namanya? Mahal banget sampai biasa sampai banget yang lah. biasa betul. Jadi proses pencuciannya juga kita lihat satu-satu. Ada yang memang harus terpisahkan karena dia pewarnaannya yang bisa mengeluarkan luntur yang kemana-mana. Iya, betul. Oke. Ada yang memang celana jeans itu yang aman-aman saja dicucinya. Ada celana jeans yang kalau proses pencuciannya harus dibalik dulu itunya. Jadi kan kayak model-model merek Nudi atau Nudi apa ada yang segala lagi macam. populer sekarang ya. Itu ada caranya secara khusus. Putarnya ada bahan-bahan yang kalau dicuci kan bisa menyusut Mengkurut, ya. Nah, menyusut kan. Itu sekali menyusut apa tiap cuci terus menyusut terus? Nah, Terus lama-lama jadi kecil ya sini. Iya, kalau biasanya kalau salah proses pencucian nyusut ya satu kali Satu nyusut, kali aja. ya. Soalnya kadang-kadang ada pabrik garment tuh dia cuci dulu, baru susut baru dia jahit. Iya. Jadi kami juga ada memang kerjasama dengan para apa namanya UMKM. garmen-garmen Oh, garmen. yang untuk ekspor ya. Ada Ibu ya? Ada. Jadi Sama ya? mereka Boleh narasumber Bu sini. sebelum melakukan ekspor pakaiannya itu mereka Cuci mencoba dulu. kerja sama Eh? dengan Seng Asek Iya, untuk betul. menyimpan label. Jadi baju-baju Label. yang dijual itu labelnya apa saja Iya. itu biasanya dites dulu di tempat kami. Oh, iya. Dan Ya, kalau Indonesia gudangnya itu ya Ibu. iya. Biasanya gitu ada yang garment dicuci dulu kainnya, Ada. baru jahit karena Baru jahit. dia menyusut gitu. Iya. Tapi Yang kalau- lebar belum ada ya? Hah? Belum. Beli segini aja deh, ntar lah. Cuci terus tuh lebar deh. Oke Mbak Soalnya Mia, Ibu kan untuk berusaha dengan yang episode aku paham ini, itu. mumpung mau tahun baru, sebelum mungkin ada lain. program atau apa kelebihan Sains Asek Ya. yang benar-benar tidak dipunyai oleh Satu sayang ya. apa laundry sejenis ya. Iya, baik. Jadi di tempat kami ini ada proses pencucian yang mungkin kalau Ibu ngelihat apalagi sekarang mau tahun baruan ya, Iya. banyak orang pakai gaun yang segala macam pernak-pernik segala Iya. macam. Atau gamis yang gamis yang Swarovski. dengan Swarovski. segala macam. Tidak perlu khawatir karena kami memiliki ahlinya di sana dan kita memiliki satu proses pencucian yang kita sebut dengan Maxima. Oh, oke. Yang tidak dimiliki oleh laundry-laundry yang lain. Jadi Iya. Maxima itu adalah proses bagaimana cara melakukan satu penanganan terhadap pencucian pakaian yang di laundry susah, Oke. di dry clean susah, gitu ya. Gimana nih baju nih di laundry nggak bisa, di dry clean nggak bisa karena mau di dry clean tetapi banyak baju-baju yang cottonnya atau misalnya bisa masuk ke dry clean ternyata bahannya nggak bisa masuk dengan bantingan mesin Iya. rusak karena Iya. banyak Swarovski dan Iya, segala iya, macamnya betul. berbahaya. Iya, iya.
Nah, kita memiliki satu program proses penanganannya yang kita sebut dengan Maxima. Maxima. Jadi Maxima ini adalah penanganan untuk khusus bagaimana cara penanganan terhadap pakaian-pakaian yang seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Itu seperti gaun-gaun gitu ya? Iya. Jadi memang mesinnya spesifik khusus dibikin untuk sengasek. Untuk harganya Ibu? Harganya Lebih pada mahal. dasarnya sih sama saja, Ibu mau nyuci, kita nggak menentukan harga. Kalau orang lain mungkin menentukan kalau nyuci di dry clean harganya lebih mahal daripada Iya, di laundry. Tidak. Oke. Ya, karena proses nyuci laundry atau dry clean itu tergantung bahan, Iya. bukan tergantung cara nyucinya. Betul. Gitu. Dari bahannya. Dari bahannya kita harus mencucinya di laundry. Special treatmentnya Betul, ya special Bu? treatmentnya yang ini harus di dry clean, yang ini harus menggunakan Maxima, Oke, seperti itu. iya. Jadi Yang menentukan Maxima itu nanti kliennya atau memang karena dari... kita Pak, Oh. kan kita expertise-nya, Nerima ya, iya. ya, oke. Jadi makanya banyak customer bilang, saya pokoknya baju saya minta di dry clean, ngotot. Oh, padahal mestinya tidak dry clean Nggak ya? bisa, malah rusak kalau di Rusak, dry ya. clean gitu. Nah itu yang harus kita jelaskan. Dress. Karena kan pemahaman orang kalau di dry clean itu is the best Iya, pencucian. betul. Nah itu Iya. yang Yang Ya, salah Iya. persepsi salah ya. persepsi. Iya, Betul, banyak orang yang merasa bahwa pendapatnya lebih bagus daripada si customer Ahlinya. itu. Betul, seperti itu. Oke. Ya, jadi kami juga selain pakaian, kita mencuci juga linen, ada Ya. karpet, kemudian ada gorden juga kita terima. Cuma ada satu yang nggak topi, bisa. Satu. Nyuci uang nggak bisa. Nyuci uang nggak bisa. Jangan Kalau ya, bahan Pak. dari bahan rayon bisa ya? Bisa semua Pak. Apapun Nggak ya. bisa, Pak. Dan Hanya uang cabangnya yang nggak juga bisa. udah mulai banyak ya Ibu ya. Rayon Banyak, itu ada lebih murah dari tapi jual mahal. 40 Mahal. cabang di seluruh Tapi Indonesia. murah. Rayon itu. Oke. Rayon itu dari serat kayu. Iya, kayu apa namanya? Kayu. Kayu pule kalau nggak salah. Bahan Banyak rayon. Iya. ada dari Itu harga, bambu ya. harganya ada, murah tapi ya. jual mahal rayon. Oke. Sekarang lagi musim dari Itu kalau jadi baju Iya. Serat 4 bambu. juta Serat bambu. jualnya. Banyak hijab-hijab kan dari serat bambu, foil segala macam. Serat bambu ya. Ya. Oke, Ibu Mia, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat di episode kali ini. Kita jadi semakin paham bahwa merawat pakaian itu bukan sekedar mencuci, tetapi memahami care label, instruksi, dan komposisi bahan. Iya. Semoga setelah ini kita semua lebih baik dalam merawat pakaian Iya. agar tetap awet, bersih, dan nyaman digunakan. Amin. Sahabat MPC TV, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya, dan komen. Juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan episode terbaru. Dan jangan lupa mampir juga ya Ibu ke MPC Di Coffee Kopi. di Masjid Puri Cinere. Kopinya enak loh. Kopinya enak Kopi. ya. Ibu Mia juga silakan diminum. Terima kasih Pak Iwan, Pak Afur. Sama-sama. Mbak Mia. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.